Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kelas ada berapa? Ada 40 mahasiswa, Ibu. 40. Ini ada 39. Siapa yang belum masuk ya? Yang satunya sakit, Ibu. Apa namanya? Syafira. Kira ya. Ya. Baik, kita mulai ya. Ibu share screen mana? Sudah kelihatan belum? Izin menjawab sudah, Ibu. Baik, kita mulai ya. Alhamdulillah kita sudah mulai di semester 2 ya untuk kalian semester 2. Pada semester ini Ibu dikasih tanggung jawab untuk mengelola mata kuliah keperawatan dasar 1 atau KD1 ya. Keperawatan dasar 1 ini ya ada 3 SKS. Ya. Aslinya 2 SKS, 1 teori, 1 praktik. Ya, tapi dengan pertimbangan kurikulum maka katanya ditambahkan di sini 1 SKS khusus untuk pemeriksaan fisik atau nursing assessment. Ya, kajian kesehatan ya, yang terkait di dalamnya ada kan pemeriksaan fisik, pemeriksaan tanda vital ya, dan pengkajian keperawatan. Ya, jadi 1 SKS itu include di sini ya menjadi 2 teori dan 1 praktika. Kemudian timnya untuk kelas RKI itu ada saya, ada Ibu Titi, Ibu Deswani, dan Ibu Eviana. Jadi ada 4. Kalau yang lalu kan kita 1 kelas itu ada 7 ya timnya. Untuk semester ini masing-masing kelas timnya hanya 4 orang. Nah, jadi tadi saya minta Sipen ya, Sipen untuk membuat 4 kelompok dalam bentuk word saja ya, karena supaya ngopinya gampang. Jadi ada 4 kelompok nanti. Apa itu mata kuliah keperawatan dasar? Ya, mata kuliah ini menguraikan tentang konsep kebutuhan dasar manusia. Ya, jadi membahas tentang kebutuhan dasar manusia. Nanti tentu akan kita bahas dulu apa itu manusia. Ya. Nah, sudah tahu apa itu manusia, baru masuk kebutuhan dasarnya. Baru masuk ke prosedur keperawatan dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia tersebut. Kira-kira kebutuhan dasar manusia apa, Faisal? Kebutuhan dasar. Siapa bisa jawab? Izin menjawab, Ibu. Yang ada, yang piramida itu bukan Bu yang ada 5. Yang itu yang menurut teori Maslow ya. Iya, Bu. Yang paling basic apa itu? Fisik, Bu, kebutuhan fisik. Fisiologis. Biologis, ya. Yang termasuk kebutuhan fisiologis apa aja? Izin menjawab, itu makanan, oksigen, gitu-gitu Bu yang buat hidup. Kalau nyebutin bersama oksigen dulu, nggak ada oksigen kamu nggak bisa apa. Ya. Oksigen, air, makanan gitu Bu. Ya, itu yang akan kita bahas. Ya, jadi bagaimana
Ya, manusia itu butuh oksigen, cairan, nutrisi. Dan kaitannya nanti dengan pasien, ya, pasien itu datang ke rumah sakit tentu karena bermasalah dengan itu, ya, dengan pemenuhan. Nah, makanya tugas kita adalah ya, mempelajari prosedur keperawatan dalam memenuhi kebutuhan dasar tersebut, ya, terkait tadi, ya. Makanya di sini ada prasyaratnya. Kan IPD. IPD di sini adalah anatomi fisiologi. Ya, contoh, Anda mau membantu pasien memenuhi kebutuhan oksigenasi. Ya, tentu Anda harus paham sistem apa, Rena? Rena Sahrani, sistem apa? Rena dengar nggak, Rena? Kalau kamu mau membantu pasien memenuhi kebutuhan oksigennya, kira-kira kamu harus paham sistem. Siapa bisa jawab? Sistem respiratori bukan? Nah, sistem pernapasan, ya. Nah, kita tahu bagaimana oksigen bekerja di dalam tubuh, nggak cuma sistem pernapasan, tapi juga dibantu oleh sistem apa lagi? Apa, Hertina, yuk? Siapa bisa jawab? Sistem kardiovaskuler. Kan kemarin sudah belajar di anatomi fisiologi. Ya, bagaimana oksigen sampai kepada sel. Emang dari paru-paru langsung ke sel. Ya, kan dibantu oleh kardiovaskuler. Kemudian tadi memenuhi kebutuhan cairan. Kira-kira sistem apa yang berkaitan dengan cairan? Limfatik, Bu. Yang lebih tepatnya. Ekskresi, Bu. Ekskresi apa? Ekskresi itu ada yang feses, ada perkemihan, yang Bu. Perkemihan. urin. Sistem perkemihan, ya. Perkemihan. Itu kan ngomongin cairan, ya. Jadi nggak cuma sistem perkemihan, di sana ada sistem apa lagi terkait dengan cairan? Kardiovaskuler lagi, itu juga terlibat kan, ya. Kemudian yang tadi pemenuhan kebutuhan nutrisi, sistem apa yang Anda pelajari? Halo? Pemenuhan kebutuhan nutrisi, sistem apa yang Anda pelajari? Pencernaan. Pencernaan, ya. Jadi di situ terkait dengan nutrisi dan juga eliminasi fekal, ya, di sistem pencernaan. Kalau eliminasi urin, cairan, tadi sistem perkemihan, kardiovaskuler. Jadi ada yang harus saudara review sendiri, ya. Ya, kenapa di sini menjadi prasyarat? Saya minta saudara semua buka lagi pelajarannya. Ketika ada pelajaran oksigenasi, Anda buka lagi tuh anatomi fisiologi, sistem respirasi dan kardiovaskuler. Ya, ketika ada dosen yang mau masuk dengan pemenuhan kebutuhan cairan, Anda pelajari lagi tuh tadi sistem apa? Perkemihan dan juga kardiovaskuler dan seterusnya. Itu ya. Jadi sebelum masuk ke prosedur pemenuhan dalam memenuhi kebutuhan dasar tadi menggunakan memelihara. Nah, Anda belajar dulu tadi, ya, fungsi-fungsi tubuhnya tadi, ya, organ-organ apa yang terlibat, fungsi tubuh bekerjanya seperti apa. Kemudian terkait dengan prosedur, ya, jadi di sini Anda akan belajar prosedur ya di keperawatan dasar itu terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar. Nah, di sana Anda akan menggunakan, memelihara dan menyimpan alat, ya, alat yang sesuai. Tadi contohnya oksigenasi itu untuk dekade 1 hanya sampai menggunakan oksigen
binasal kanul, ya. Kanul yang 2 di hidung itu, ya, sama sungkup sederhana, ya, masker sederhana. Nah, nanti kalau yang lainnya Anda pelajari di keperawatan medikal mudah. Ya, kemudian untuk nutrisi, misalnya prosedurnya memberikan makanan dari memberikan makanan oral, ya, obat oral, kemudian memberikan makanan melalui nasogastric tube atau NGT yang selang yang dimasukkan ke hidung. Ya, jadi tidak memasang. Kalau memasang NGT-nya nanti Anda belajar di medikal bedah, ya, perawatan medikal bedah. Tapi di sini Anda harus tahu bagaimana memberikan pemenuhan kebutuhan nutrisi melalui NGT tadi, ya. Jadi perawatan NGT-nya, ya, kemudian bagaimana memberikan makannya, ya, dan bagaimana perhatikan alat-alat yang sudah dipakai. Kemudian untuk eliminasi urin, ya, misalnya yang dipraktekkan itu misalnya untuk membantunya dipakai kondom kateter, ya, dan perawatan polikateter. Jadi tidak memasang. Kalau polikateter itu kan tindakan invasif ya ke dalam uretra, itu tidak dipelajari di KD1, nanti di KIB, ya. Tapi Anda harus tahu bagaimana membuang urin dari kantong urin itu, ya, bagaimana membersihkan dan seterusnya. Ya. Jadi itu yang akan kita pelajari, dan tadi tambahan 1 SKS tentang pemeriksaan fisik, ya. Itu yang akan dipelajari di semester ini. Jadi mulai dari mengkaji pasien, ya, riwayat keperawatan pasien, kemudian melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, kemudian memeriksa pemeriksaan fisik head to toe, ya, dari kepala sampai ke kaki, ya. Nah, itu yang akan dipelajari di semester ini. Nah, ini capaian pembelajaran lulusan sesuai kurikulum, mampu menerapkan prinsip etik, perspektif hukum dan budaya dalam keperawatan, mampu memahami ilmu keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan berdasarkan pendekatan proses keperawatan. Saya nggak tahu Anda udah belajar proses keperawatan belum? Di KDK kemarin atau di mata kuliah apa ya? Metodologi semester ini ya? Ya berarti bersamaan ya. Nah, tapi Anda bolehlah nanti buka-buka apa sih itu proses keperawatan, ya. Proses keperawatan itu kan yang dari pengkajian sampai evaluasi, ya. Jadi nanti sambil belajar bersama, ya, bersamaan. Mampu memberikan asuhan keperawatan secara profesional pada tatanan laboratorium dan lapangan. Kita tapi untuk semester ini hanya laboratorium, ya. Nanti kalau di KD3 baru ke klinik untuk meningkatkan dan kualitas asuhan keperawatan dan keselamatan klien. Mampu melaksanakan keterampilan komunikasi dalam asuhan perawatan dan informasi ilmiah. Jadi karena di sini ada keterampilan komunikasi, maka nanti ada role play, ya. Role play dalam artian nanti bermain peran ketika kita di lab, ya. Jadi misalnya Anda mau memberikan oksigen tadi, tentu harus ada yang jadi pasien, ya. Ada yang jadi perawatnya, ada yang jadi keluarga pasien, ya. Nah, di sana terjadi proses komunikasi antara perawat pasien, perawat keluarga, ya. Jadi memang harus di sini kalau lihat di sini mampu melaksanakan keterampilan, berarti kan saudara harus mempraktekkan, ya. Jadi 4 ini, kemudian capaian pembelajaran mata kuliahnya menguasai konsep kebutuhan dasar manusia. Tadi kan saya sudah share PPT tentang basic human need, ya. Jadi karena waktunya hari ini Ibu belum bisa masuk full, mungkin nanti akan cari waktu lagi, nggak apa-apa ya, untuk menjelaskannya. Kemudian mampu menguasai konsep pemenuhan kebutuhan dasar manusia, mampu menguasai prinsip prosedur,
Nah, ini yang saya minta saudara membeli buku SOP keluaran PPNI ya. Karena yang dipelajari tentunya SOP dari profesi kita. Ya, profesi kita itu PPNI ya. Adanya kasus-kasus di pengadilan, maka yang ditanyakan adalah SOP profesi ya. Meskipun di buku ini misalnya nih di buku Fundamental of Nursing, di buku Clinical Nursing itu ada SOP ya, tetapi yang dipakai di Indonesia tentunya yang dikeluarkan oleh profesi kita. Nanti kalau dibutuhkan di persidangan juga SOP yang dikeluarkan oleh profesi ya, itu PPNI. Jadi silakan Anda untuk mempelajari SOP kita membeli buku SOP yang dari PPNI ya, supaya Anda tahu bagaimana sih cara memberikan oksigen, ya, bagaimana cara memberikan dan seterusnya, banyak prosedur yang kita pelajari. Belum isi. Nah, ini bahan kajiannya untuk semester ini tadi ya, teori kebutuhan dasar manusia. Menurut Maslow, tadi yang sudah Anda sebutkan ya, hierarki Maslow, paling bawah adalah apa tadi? Kebutuhan fisiologis. Ya. Dan yang paling tinggi apa? Ertinayu, paling tinggi apa? Kalau paling bawah fisiologis, paling tinggi apa? Siapa bisa jawab? Teorinya Maslow. Nah, belum dibuka ya tadi PPT-nya ya. Izin menjawab, Bu. Aktualisasi diri. Aktualisasi diri. Nah, kemudian faktor yang mempengaruhi pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Nah, yang selanjutnya ya sebenarnya bukan eliminasi. Ini eliminasi akan Ibu pindahkan ke semester 2. Jadi di sini akan Ibu rubah menjadi oksigenasi. Ini Ibu belum sempat merapikan karena lagi ada kegiatan persiapan akreditasi ya, sampai kemarin Sabtu itu kita masih menyiapkan akreditasi. Di sini cairan dan elektronik, kemudian di sini ada nutrisi, kemudian berikutnya sebentar. Jadi Ibu pakai buku ini ya, kalau kalian kesulitan ya, pinjam buku ini ya, Fundamental of Nursing dari Peter Perry ya. Kita lihat di dalam ini urutannya ya. Kemarin dengan berbagai pertimbangan kita rubah. Bentar. Nah, istirahat dulu, sorry ini. Jadi kalau kita lihat buku urutannya ini. Ya, oksigenasi, cairan, istirahat tidur, nutrisi, eliminasi, mobilisasi. Berarti nutrisi juga belum, sorry. Nutrisi semester depan di sini aman nyaman, comfort, aman dan nyaman. Ya, jadi untuk semester ini topiknya, ya bahan kajiannya. Nah, yang khusus memang di sini yang penambahan 1 SKS tadi ya, konsep health assessment. Ya, di sana ada pengkajian riwayat perawatan. Jadi begitu pasien datang kan kita tanya nama, ya kan, alamat dan seterusnya, itu pengkajian riwayat perawatan. Sebelumnya pernah sakit apa, pernah dirawat atau pernah operasi dan seterusnya kita tanya. Di situ juga kita sudah bisa melihat pasien datang dengan penampilan fisiknya seperti apa, cara jalannya seperti apa,
cara bicaranya dan seterusnya itu sudah bisa kita gali. Dari baunya pasien lah, misalnya pasien masuk itu sudah kita bisa rasakan, ya, smell apa, bau apa, ya, sudah bisa kita cium. Itu dikaji dari A sampai Z, kemudian ada pengukuran tanda-tanda vital, dan ada pemeriksaan fisik head to toe. Head to toe itu apa ya? Pemeriksaan kepala dan leher, di sana ada kepala, mata, telinga, kepala ini kepala ya, dari mulai rambut, kulit kepala, dan ada, apa yang ada di dalam kepala sini, ya. Kemudian mata, telinga, hidung, mulut, sampai leher. Artinya ada kelenjar-kelenjar kan. Maka kembali lagi tadi. Makanya pelajaran tadi sistem limfatik, ya, dibuka lagi. Kalau kita sudah melakukan pemeriksaan fisik, itu pemeriksaan integumen dan kuku, ya, dari mulai kulit, kuku, ya, bentuk kuku, ya, kukunya bersih, panjang atau gimana, ya. Bentuk torak, ya, pemeriksaan torak. Di torak itu ada apa? Ada paru-paru, prekordium, ketiak, dan payudara. Ya, jadi sampai ke ketiak ini. Torak itu begitu ya, dari depan sampai belakang. Pemeriksaan abdomen turun, kemudian muskuloskeletal. Muskuloskeletal itu tentunya dari mulai ekstremitas atas sama ekstremitas bawah. Pemeriksaan neurologis dari mulai tingkat kesadaran, kemudian saraf cranialis 12, ya. Saraf cranialis ada 12 kan? Masih ingat nggak saraf 12? Nah, nanti diperiksa lagi di sini, makanya tadi Ibu bilang, ya, anatomi fisiologi harus dibuka lagi, ya. Kemudian refleks patologis, kemudian pemeriksaan genitalia dan anus, baru ekstremitas bawah, ya. Oke. Nah, ini terkait dengan prosedurnya nanti akan disesuaikan dengan topik ini. Jadi intinya ini yang akan dipelajari, ya. Konsep tentang kebutuhan dasar, kemudian pemenuhan kebutuhan oksigen, cairan, istirahat tidur, dan aman nyaman, ya. Jadi Ibu sesuai yang ada di buku ini, ya. Oksigen, cairan, istirahat tidur, sama aman nyaman. Ya. Kemudian masuk ke konsep health assessment. Ya. Nah, itu intinya yang akan dipelajari. Nanti prosedur-prosedurnya akan disesuaikan dengan ini. Ya. Prosedur-prosedurnya akan disesuaikan dengan kebutuhan ini. Ya, prosedur terkait dengan pemeriksaan fisik, pemenuhan kebutuhan oksigen, cairan, istirahat tidur, aman nyaman. Nah, nanti juga ada penugasan topik-topik yang akan dibagi. Tadi kan ada 4 kelompok ya. Ada 4 kelompok. Jadi ada beberapa topik yang akan dibagi ke kelompok ya. Tentu tidak semua yang ada di sini ya. Nanti Ibu akan bagi. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada yang ingin ditanyakan sebelum dilanjut?
Ada yang ingin ditanyakan terkait mata kuliah keperawatan dasar? Ya, jadi nanti juga ada. Ibu izin bertanya. Ya, silakan. Iya Ibu, terima kasih. Saya Hilda, izin bertanya Ibu, untuk aspek kriteria penilaian dari pembelajaran teori maupun praktik itu apa aja Ibu yang dinilai? Terima kasih. Ya, jadi kalau tadi Ibu lihat penilaiannya seperti biasa ya, ada UAS, ada UTS, kemudian ada praktika ya. Kalau dilihat tadi kan teorinya kan 2 SKS ya. Teori 2 SKS, kemudian 1 SKS praktikum, sehingga bobot teori tentunya lebih besar dari bobot praktikum ya kalau kita lihat SKS-nya. Nah, kriteria penilaiannya tentunya ada nilai penugasan ya, ada nilai UTS teori sudah pasti ya. Jadi dan nanti UTS UASnya begini. Kita lihat kalau topik untuk yang UTS itu sudah selesai, kita akan adakan UTS ya, sehingga tidak menunggu waktu lama supaya kalian masih ingat apa yang diberikan, kemudian langsung ujian UTS. Kemudian untuk UAS juga sama, enggak menunggu di akhir nanti ya. Jadi kalau materi sudah selesai ya, kita akan adakan UAS secepatnya ya, sehingga tidak menunggu waktu lama ya. UTS UAS sudah pasti. Sebentar ya. Nah, untuk praktika kan ada buku kerja ya, ada buku kerja. Nah, nanti ada penilaian untuk buku kerjanya, juga ada penilaian ujian praktikum ya. Jadi tetap ada ujian praktikum nanti, misalnya tadi kan prasatnya banyak ya. Yang kemarin sudah kita praktekkan, misalnya Ibu mengajar oksigenasi, maka Ibu akan menguji oksigenasi untuk 1 kelas. Ya, jadi nanti ada ujian nilai oksigenasi, ada ujian nilai nutrisi, cairan, ada ujian nilai dan seterusnya. Ya, jadi semua dosen akan mengumpulkan nilai ujiannya ya dari praktikum itu. Jadi bukan satu kelompok dipegang oleh dosen, bukan. Ya. Jadi 1 kelas ini ketika materi oksigenasi misalnya, kalau saya yang ngajar materi oksigenasi, maka saya yang akan mengajarkan oksigenasi itu dan juga menilai untuk seluruh mahasiswa. Ya, diuji satu-satu prosedur itu. Ya. Nah, nanti nilainya akan dikumpulkan untuk seluruh prosedur dari semua dosen, baru dibagi rata. Itu untuk praktikum. Ya. Nah, bobot praktikum tadi 35%. Ya, 33% aja. Untuk saya bikin 35 lah. Untuk teorinya kan 2 SKS, jadi 65. Nah, di dalam teori itu bukan hanya UTS dan UAS, tadi kan ada penugasan. Ya. Jadi nilai penugasan terkait teori akan masuk di teori. Ya. Ada lagi yang mau ditanya? Ya, jadi saya harap semuanya aktif nanti ketika ada tugas kelompok. Ya. Jangan sampai namanya tidak ditulis di makalah. Yang lalu pernah ada namanya nggak ada di makalah. Ya. Namanya nggak ada, nanti nggak dapat nilai penugasan, nilainya berkurang ya, karena bobotnya tetap sama tadi ya, bobotnya 60. Misalnya gini loh, nilai teori misalnya ada dapat 80, itu akan saya kalikan 65% dari 80 ya, total teori misalnya. Kemudian nilai praktikum misalnya Anda dapat 85, itu akan saya kalikan 35%. Baru nilai teori sama nilai praktikum kita gabung setelah diprosentase menjadi 100%.
Ya, jadi banyak penilaiannya tentunya. Ya, kalau ada penugasan tentu ada nilai penugasan. Ya, nilai praktikum tadi praktikumnya. Ya, bukan saya pegang satu kelompok untuk menilai semua produk, tidak. Saya hanya akan menilai prosedur yang saya ajarkan. Ya, jadi saya hanya menilai prosedur yang saya ajarkan. Masing-masing dosen menilai prosedur yang diajarkan. Paham ya? Jadi semua harus lulus untuk semua prosedur. Ya, harus lulus untuk semua prosedur. Nah, apalagi kalau praktik itu harus lulus. Kalau nggak lulus diulang. Misalnya Anda memberikan perawatan luka balutan infus, itu kan prinsipnya steril. Ya. Kalau Anda mengerjakannya tidak steril, Anda nggak lulus, harus diulang supaya lulus. Ya, kalau prinsip steril, ingat ya, prinsip steril itu harus lulus. Jadi kalau ketika Anda dinilai Anda tidak sesuai prinsip steril, ya diulang sampai Anda bisa lulus. Ya, prinsipnya seperti itu. Kalau Anda tidak mengerjakan sesuai prosedur, makanya Ibu minta. Tapi kalau Anda nanti belum punya buku prosedurnya, saya akan bikin modul sesuai buku yang dari PPNI. Ya, saya akan bikin modul praktikum nanti sesuai panduan dari PPNI, saya usahakan. Ya. Jadi Anda nanti menggunakan modul praktikum, ya. Nah, di sana Anda harus lulus, harus diconteng semua. Kalau ada prinsip steril yang Anda langgar, ya Anda nggak lulus, ya. Nah, harus diulang lagi sampai Anda lulus oleh dosen. Ya, paham ya? Nah, kemudian untuk makalah nanti kalau ada penugasan kelompok, ya tentunya ke pembimbing masing-masing, ya sesuai topiknya. Itu terus terang belum bisa Ibu berikan hari ini, ya. TPS-nya karena masih ada perbaikan, ya. Tapi minimal nanti jadwal segera Ibu kirimkan, ya. Karena untuk hari Rabu kalau nggak salah ya, hari Rabu hari apa? Untuk KD itu hari apa? Faisa hari apa? Untuk KD setelah Senin kalau nggak salah Rabu ya. Maaf Ibu, untuk di jadwalnya itu Kamis. Keperawatan dasar. Oh, Kamis ya? Ya. Yang reguler berarti, yang kelas AB, yang Rabu ya. Kalian Kamis ya? Insya Allah Kamis udah ada ya nanti ya. Ya Ibu. Tapi topiknya masih untuk pertama, kedua masih dengan saya ya nanti materinya. Oke, kalau ada pertanyaan lagi nggak sebelum Ibu tutup? Jadi untuk hari ini saya hanya baru bisa menjelaskan ini saja, ya belum materi, tapi materi Anda bisa pelajari dulu ya, sehingga besok saat Ibu masuk materi kita sudah bisa langsung diskusi, ya. Ibu izin bertanya. Ya, silakan Hilda. Iya, baik Ibu, terima kasih. Izin bertanya Ibu, tadi Ibu sempat menjelaskan tentang jika kami tidak lolos dalam salah satu SKS atau dalam pelajaran ini, maka kami harus mengulang, Bu. Nah, itu mengulangnya itu dalam program remedial atau di semester antara, Bu? Saat itu juga, ya, di jam praktikum. Ya, jadi manfaatkan jam praktikum sebaik-baiknya. Ya, jadi kalau misalnya nih sekarang jam praktek, ya, saya menilai saudara nih, ya ternyata Anda nggak lulus. Nah, nanti Anda akan diulang di hari yang sama atau di periode ini. Kan soalnya jadwalnya gini, misalnya hari ini jadwal saya, besok jadwal Ibu Titi misalnya, besoknya lagi jadwal Bu Deswani, kan gitu nanti. Nanti harus cari waktu, tetapi diusahakan diselesaikan di periode ini gitu loh. Ya, harus selesai. Ya, jadi kalau nanti kalau ada yang nilainya jelek juga misalnya nilai UTS-nya jelek,
atau nilai UASnya jelek, itu harus diselesaikan. Ya, harus diselesaikan. Bukan dimaafkan terus Anda lulus, bukan. Ya, tetap harus diselesaikan misalnya dengan penugasan. Tapi penugasan itu kita lakukan sebelum rapat evaluasi. Ya. Jadi siap-siap kalau merasa nilainya tadi, oh saya nilainya jelek, langsung ya, langsung hubungi saya. Ya. Kalau kan Anda kalau ujian nilainya kelihatan kan? Kemarin ujian nilainya kelihatan nggak? Karena ada skornya. Ya. Jadi kalau supaya gampang gini aja. Lewat Sipen ya. Faisa sama siapa? Faisa Salma sama siapa Sipennya? Sama Moya, Ibu. Moya Barida. Kalian berdua begitu selesai UTS atau UAS langsung identifikasi. Ya. Jadi nggak usah ibu cari-cari karena ibu kerjanya banyak. Nanti tahu-tahu ibu lupa nggak manggil kalian. Nah, jadi kalian yang datang sendiri. Kan kalian tahu MBL-nya, nilai batas lulus. Ya. Jadi kalau belum lulus, lapor ya lewat Sipen aja nanti. Kan sudah tahu Bu, skor saya sekian, kan nggak memenuhi syarat. Ya, apalagi di bawah 50%, misalnya soalnya misalnya 40. Ya, dari soal 40 Anda menjawabnya di bawah 50% misalnya. Ya, sudah pasti itu. Sudah pasti nggak lulus kan? Ya. Jadi perbaikan nilainya segera, tidak ditunda. Ya. Mudah-mudahan sih nggak sampai banyak ya yang bermasalah. Ya. Jadi nilai itu segera diperbaiki baik teori maupun praktikum itu diselesaikan di semester ini. Ya. Nah, baik nanti diuji ulang ataupun diberi penugasan tergantung kondisi nanti masalahnya. Ya. Tapi harus makanya Anda harus proaktif. Kalau Anda nggak proaktif ya Anda rugi sendiri. Begitu rapat evaluasi nilai Anda masih jeblok. Ya. Nah, apakah ada semester antar atau tidak? Semester antar itu bayarnya mahal atau Anda ketinggalan nanti di semester depan berikutnya? Saya nggak tahu. Ya, jadi saya minta semuanya kooperatif. Ya, Anda harus perhatikan. Anda tuh sekolah bayarnya mahal, ya kan? Nah, jadi harus diperhatikan betul apa yang harus saya capai di semester ini. Ya, untuk mata kuliah ini begini, untuk mata kuliah ini begini. Jadi Anda harus atur waktu. Ya, nah, makanya saya kasih tadi bahan ya PPT saya itu supaya pertemuan besok sudah langsung bisa nyambung apa yang mau dibicarakan. Ya, kalau begitu proaktif juga ke dosen yang lain ya, ada materi yang bisa dipelajari dan sebagainya. Ya, kalau untuk keperawatan dasar ya bukunya buku-buku Fundamental of Nursing kalau Anda mau baca. Ya, saya ada link yang apa? Link perpustakaan mungkin Anda sudah dikasih ya sama Bu Putu ya. Nah, dari link perpustakaan itu Anda bisa ini tadi buku-buku fundamental baik yang bahasa Inggris maupun yang bahasa Indonesia ya. Anda bisa akses. Tapi saya karena Anda ini kelas RKI ya jangankan RKI yang reguler aja Ibu minta yang buku aslinya ya, yang buku asli bahasa Inggris nih. Ini contoh isinya seperti ini tadi ya. Daftar isinya. Nah, jadi ini kebetulan sobek, jadi Ibu ambil. Ini jelas apa yang dipelajari ya. Contohnya nih sleep ya. Di sini ada fisiologi of sleep, fungsi of sleep, physical illness, sleep disorder, nursing knowledge base-nya dan seterusnya. Ya. Jadi Anda bisa akses ini di perpustakaan karena ini ada ya. Nanti Ibu carikan itunya. Ibu kalau nggak salah punya di Google Drive, cuman harus dicari dulu. Cuman itu juga kalau Ibu share juga berat, ya. Ininya karena ini bukan tebel, lumayan tebel. Jadi kalau di share lumayan berat juga. Tapi nanti Ibu coba ya. Ibu coba kasih linknya supaya Anda bisa akses ya untuk buku-buku fundamental of nursing-nya. Oke, ada yang mau ditanyakan yang lain? Ipen, ada yang mau ditanya?
Daftar hadir tolong disiapkan dengan betul. Ya. Jadi untuk hari ini Ibu belum bisa masuk materi, hanya penjelasan program saja. Nah, tadi sudah kirim itu belum? Tanda tangan sama daftar kelompok, Faisa? Untuk tanda tangannya sudah Ibu, tapi kelompoknya baru mau saya kirim. Nah, coba segera ya dikirim Iya, kelompok. Ibu. Jadi si pen, saya minta si pen. Begitu selesai langsung daftar hadir dikejar ya ke dosennya supaya nggak tertunda-tunda. Jadi nanti Ibu akan minta misalnya nih sebelum UAS atau setelah UAS apa tuh? Setelah UTS Ibu akan minta Anda kirim ya rekapnya ya, supaya nanti nggak numpuk biar Ibu simpan mencicil gitu ya. Jadi setelah UTS tolong dikirim link daftar yang sudah ada ya. Kemudian nanti karena totalnya kan harus 16 pertemuan ya, Faisa ya. Total pertemuan itu dengan UTS dan UAS itu 16 ya. Nah, adapun nanti kalau ada dosen yang berhalangan hadir, minta waktu lain tolong dipenuhi ya. Misalnya hari ini nggak bisa hadir karena memang ada tugas lain, tugas negara misalnya ya. Ya itu tolong kalau ada yang minta malam misalnya sekali-sekali bolehlah, jangan mengeluh maksud saya. Nanti kalian mengadu lagi ke manajemen, ya dosennya malam. Kan dosen juga masalahnya ada tugas yang memang tidak bisa dihindarkan ya, kecuali dosen ini terus-terusan minta malam bolehlah. Tapi kalau sekali-sekali boleh ya. Ya Ibu minta kesediaan saudara ya untuk bisa mengerti kondisi masing-masing dosen ya. Seandainya dosen tersebut berhalangan, minta waktu pagi sekali misalnya sebelum jam 8 atau sore sesudah jam kerja atau mungkin habis maghrib misalnya. Ya. Boleh ya kan daring ya. Yang penting sesuai topiknya. Nah, untuk penulisan di daftar hadirnya kemarin kesepakatannya bagaimana dengan manajemen? Apa sesuai kehadiran atau sesuai RPS? Mungkin yang mudah sesuai RPS ya, biar nggak kehilangan jejak ya, biar kelihatan urutnya ya, siapa? Faisa? Untuk daftar hadir itu waktu itu dikasih dari Pak Danang itu, Bu. Iya, maksudnya diisi sesuai jadwal RPS aja ya nanti supaya ngelacaknya jelas. Kadang-kadang kalau nggak sesuai RPS bingung juga urutannya, ya. Baik, Ibu. Saya rasa cukup ya untuk hari ini ya. Dan Ibu minta tolong dipelajari PPT yang sudah Ibu kasih. Dan kalau ada apa-apa boleh WA ke saya ya. Siapa aja boleh WA kalian semua ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu setuju sebentar. Ya. Sampai ketemu Kamis ya. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Nanti link daftar hadirnya dikirim ke grup kelas ya. Terima kasih, Faisa. Oke, sama-sama.